Tes 1 2 3. Ariel DR, salam dari Kendari abangku. Wih, makasih ya Bradku, salam balik juga. Isi TV kita. Hadir Bradku, titip salam dari Nur Fai buat ibu yang ada di Arab Saudi. Semoga sehat selalu. Amin. Amin, amin Bradku, semoga ibunya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya serta cepat pulang ke tanah air ya. Alim Daeng, request nama untuk film selanjutnya Halim buat nonton sekeluarga Kang. Siap Bradku. Oke, sebuah film tentang seorang karyawan pialang saham atau broker saham yang bekerja sama dengan sahabatnya yaitu seorang ahli IT sekaligus hacker jenius. Mereka membuat sebuah proyek yang bisa digunakan agar mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dalam pasar saham. Nah, penasarin proyek apakah itu? Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk semuanya gas! Mantap. You don't need to trust me. This is like buying a time machine. After a 15-minute interview with some guy who was desperate for cash, is that right? Berlatar di New York, kita dikenalkan dengan seorang pegawai perusahaan pialang saham bagian sales bernama Vincent. Dia lagi bertemu dengan salah seorang investor yang kita panggil Halim aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Vincent menawari sebuah proyek di mana Halim bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari trading saham karena Vincent akan membuat jaringan internet dengan kecepatan tinggi mencapai 16 milidetik per satu kali transaksi. Why should I trust you? Tawaran Vincent membuat Halim sangat penasaran, apalagi potensi keuntungan yang bisa didapat, yaitu Halim bisa membeli saham saat harga rendah dibanding orang lain dan menjualnya saat harga tinggi. Dengan kemampuan jualan yang dimiliki Vincent, Halim seperti terhipnotis dan akan berinvestasi dalam proyek itu. He asked me to unscrew this massive thing by myself, for minimum wage. Okay. Dan inilah The Hummingbird Project. Pada suatu hari, Vincent terus memantau harga saham sambil menyempurnakan idenya demi mendapatkan kecepatan paling tinggi agar bisa lebih untung dari trading saham. Pemikiran tersebut gak hanya dipikirkan sendirian, tapi juga oleh saudaranya yang merupakan ahli IT perusahaan bernama Anton yang setiap hari membuat algoritma untuk menaikkan kecepatan. Sepulangnya bekerja, Vincent dan Anton bertemu dengan seorang engineer bernama Mark yang akan membantu menjalankan proyek. Tapi Mark masih mempertimbangkan untuk bergabung karena proyek Vincent sangat ambisius di mana mereka akan menghubungkan kabel fiber optik dari pusat data bursa elektronik wilayah Kansas ke server pasar saham New York yang jaraknya mencapai 1000 mil atau sekitar 1600 km. Fiber tunnel that has to pierce right through the Appalachians. Mark mencoba menyarankan agar jalur yang dibuat sebaiknya memutar karena akan melewati gunung. Tapi Vincent kekeh ingin jalurnya lurus karena itu akan berpengaruh dengan kecepatan yang dihasilkan. Putting anything online, okay? No, this project is very secret, okay? Vincent terus melobi Mark agar bersedia menjalankan proyek itu karena Mark tinggal membuat jalur aja dan sisanya akan Vincent urus. Tentu Mark senang karena pekerjaannya akan lebih mudah, tapi di saat yang sama Mark menganggap bahwa Vincent udah gila karena proyek tersebut akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Tapi Vincent gak khawatir karena udah ada pengusaha yang siap mendanai, apalagi setelah proyeknya berhasil akan mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Pada keesokan hari, Anton beserta tim dipanggil oleh pimpinan perusahaan bernama Eva karena beberapa bulan ini tim Anton sama sekali gak membuat terobosan. Eva menyadari bahwa tim Anton justru sering berselisih dan membuat perusahaan mengalami banyak kerugian karena tentu aja belum ada inovasi baru. Sebenarnya Anton sedang mengerjakan sebuah proyek untuk perusahaan, tapi Anton masih butuh waktu karena masih belum menemukan algoritma yang tepat. Close the door, please.
Kemudian Eva bicara empat mata dengan Anton karena seperti ada yang disembunyikan. Anton adalah orang yang sangat jenius dan punya peran penting di perusahaan dan sangat diandalkan untuk membuat program internet yang cepat agar perusahaan bisa untung banyak dalam trading saham. Suspecting something. Yeah, maybe. Sepulangnya bekerja, Anton cerita pada Vincent jika Eva mulai curiga dengan proyek yang lagi mereka buat. Selain itu, Anton masih belum bisa fokus ke proyek tersebut karena Eva memintanya untuk menjalankan proyek perusahaan. Vincent pun meminta Anton agar bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Di malam hari, Anton ngemodif meja kerjanya menjadi rak penyimpanan komputer untuk proyek yang lagi disiapkan. Kejeniusan Anton itu membuatnya suka lupa waktu sampai mengerjakan hingga larut malam, lupa dengan istirahat asalkan program yang dia buat bisa siap untuk proyek yang akan dijalankan. Dua bulan kemudian, Vincent dan Mark mulai melakukan survei untuk membuat jalur fiber optik. Mark menyadari bahwa program ini pasti akan bisa melewati pemukiman dan Vincent harus bisa menego agar pemilik rumah atau tanah bisa menjualnya. Dengan kemampuan yang dimiliki, Vincent bisa dengan mudah membuat orang percaya dan akhirnya menjual properti mereka. Satu minggu kemudian, Vincent dan Anton pergi ke ruangan Eva lalu menitipkan surat pengunduran diri. Tentu Eva sangat kesal karena itu mendadak, apalagi kejeniusan Anton masih sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Saat akan pergi, Eva memanggil Vincent dan Anton karena gak bisa begitu aja keluar dari perusahaan. Terjadi cekcok di antara Eva dan Vincent karena mereka saling memperebutkan Anton. Tapi Anton lebih percaya pada Vincent, apalagi selama ini perusahaan Eva gak memberikan gaji yang layak untuknya. Singkat cerita, Vincent membuat kantor baru dan merekrut beberapa tim untuk menjalankan proyeknya. Vincent menyiapkan semua ini dengan sangat matang karena potensi keuntungan yang didapat sangat-sangat besar. Vincent sampai turun langsung menego para pemilik tanah agar mau menjual padanya. 6 bulan kemudian akhirnya penggalian dimulai dan dilakukan 24 jam agar bisa segera diselesaikan. Vincent kembali bertemu dengan Halim sambil mengajak Anton agar menjelaskan beberapa hal teknis. Vincent minta tolong agar Halim bisa membantu mendapatkan izin untuk melakukan penggalian gunung dan kawasan hutan lindung agar kecepatan yang didapat bisa sesuai dengan ide awal. Well, Anton, why don't you take him through how long this whole thing is going to take? Sempat terjadi ketegangan antara Vincent dan Halim karena Anton bicara jujur dengan berkata bahwa kecepatan yang akan didapat adalah 17 milidetik. Halim merasa bahwa proyek itu sia-sia karena gak ada bedanya dengan proyek lain yang udah ada. Tentu Vincent terus meyakinkan dan meminta agar Anton berusaha keras agar bisa mendapatkan kecepatan transfer data 16 milidetik. Tentu itu agar keuntungan yang didapat dari trading saham bisa maksimal. This is actually a lot of fun. And if you'll excuse us. Kemudian Anton memarahi Vincent karena sampai hari ini Anton masih belum bisa membuat program untuk menaikkan kecepatan seperti yang diinginkan. Tapi Vincent terus meyakinkan bahwa Anton pasti bisa melakukan itu semua karena jika berhasil maka Anton bisa pensiun lebih cepat dan bisa tinggal di tempat yang udah lama dia impikan. Di keesokan hari, Vincent dan Anton diajak Mark pergi ke sebuah tempat yang gak jauh dari proyek penggalian. Sepanjang perjalanan mereka saling bercerita hal sulit apa aja yang pernah dilewati selama bekerja. Mark cerita bahwa dia pernah melakukan penggalian, tapi sayangnya terjadi gempa membuat pipa yang berisi tinja pecah dan menyembur. Positive shit. That was a long story. Setibanya di sana, Vincent dan Anton istirahat di hotel mewah agar bisa lebih tenang, terutama Anton yang masih mengerjakan program demi menaikkan kecepatan transfer data. Tampak Anton terlihat biasa aja karena merasa dia bisa bekerja di tempat seperti apapun.
Pada malam hari, mereka makan malam di restoran hotel sambil membahas proyek karena sebentar lagi Mark akan menggali gunung. Mark berkata butuh helikopter besar untuk mengangkut alat berat karena gak ada jalur yang bisa dilewati. Tentu semua itu butuh biaya yang sangat besar, tapi Vincent gak masalah. I got a friend of mine who owns a couple of choppers, says we can strap a drilling rig. Ternyata dari kejauhan ada yang memata-matai mereka dan memotret apa yang mereka lakukan. Ternyata orang itu adalah suruhan Eva karena penasaran dengan proyek yang lagi dibuat oleh Vincent dan Anton. Gak lama Eva menerima informasi itu dan gak percaya dengan proyek yang lagi mereka lakukan. Eva pun meminta timnya agar menyelesaikan pembuatan tower untuk melawan proyek Vincent dan Anton. I'm going to start building those towers tomorrow. Beberapa hari kemudian, Vincent dan Mark bertemu dengan seorang engineer yang akan membantu penggalian di kawasan hutan lindung. Vincent butuh engineer yang hebat yang bisa mengebor jauh ke bawah sesuai batasan yang ditentukan oleh pemerintah agar gak merusak hutan. Vincent akan melakukan apapun, bahkan rela mengeluarkan biaya besar asalkan proyeknya bisa berjalan lancar. Tapi di malam hari Vincent gak bisa tidur nyenyak karena perutnya sangat sakit. Dia sampai minum banyak obat karena udah sangat gak tahan. Vincent langsung menghubungi timnya agar membawakan seorang dokter untuk mengecek kesehatan sambil berpesan jangan sampai memberitahu Anton agar dia gak khawatir. Akhirnya Vincent menjalani pemeriksaan dan menemukan fakta bahwa selama ini Vincent ternyata mengidap kanker perut dan udah cukup kronis. Waduh, tentu Vincent gak mau memberitahu siapapun karena takut proyek tersebut bisa dihentikan. Vincent akan menahan semampunya, ya minimal sampai proyek ambisiusnya itu bisa selesai. Vincent diberitahu bahwa orang yang mengidap penyakit tersebut paling lama bisa bertahan sampai 5 tahun aja. Di sisi lain, Anton mulai stres karena belum menemukan algoritma yang pas untuk program yang dia buat. Tapi Anton menutupi stresnya itu dengan terus mengabari sang istri, apalagi saat mendengar anak-anaknya, pikiran Anton menjadi sedikit teralihkan. Gak lama Anton pergi berendam demi menenangkan diri, tapi secara mengejutkan Eva mendatanginya. Tentu Anton sangat kaget dan menanyakan apa yang sebenarnya Eva inginkan. Anton diberitahu bahwa Eva udah tahu dengan proyek yang lagi mereka buat dan atas hal itu Anton bisa ditangkap oleh FBI atas tuduhan akan memanipulasi saham. Lah, Anton hanya diam dan terus memikirkan ancaman Eva, tapi dia merasa bahwa selama ini gak melakukan hal yang ilegal. Sementara itu Vincent dan Mark baru tiba di hotel dan melihat Eva udah ada di sana. Vincent mencoba mencegah tapi sayangnya Eva malah pergi. Dengan cepat Vincent menemui Anton karena merasa sedikit curiga. Vincent meminta Anton agar jujur tapi Anton memilih diam, gak menceritakan ancaman dari Eva. Desakan Vincent membuat Anton semakin stres dan kesulut emosi hingga mengusir Vincent. Leave me alone. Okay. All right. Gak lama Vincent dan Mark mendapat informasi bahwa para pekerja memilih mundur dari proyek mereka. Itu dikarenakan mereka telah mendapat tawaran dari Eva untuk mengerjakan proyek perusahaan dengan bayaran yang lebih besar dan waktu kerja yang lebih sedikit. Vincent sangat marah dan gak terima karena mereka udah terima bayaran serta tanda tangan kontrak. Listen to me. Double their wages if you have to, but you keep them working. All right. Di lain sisi, Anton terus menyelesaikan program algoritma dan lebih memilih mengerjakannya di sebuah kafe. Anton dihampiri oleh seorang pelayan menanyakan apa yang lagi dia kerjakan, tapi karena rahasia, Anton gak mau memberitahu. Anton sampai dituduh sebagai intel CIA, bahkan intel Rusia, karena sangat misterius. Dikarenakan gak ingin dicurigai, akhirnya Anton cerita jika dia lagi membuat proyek agar bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari trading saham. Jika proyek tersebut berhasil, Anton bisa mendapat keuntungan sampai 500 juta dolar Amerika per tahun atau sekitar 8,4 triliun rupiah. See you, spy.
Sementara itu Eva mendapat informasi bahwa ada seorang remaja yang telah menemukan teori untuk mentransfer data agar lebih cepat. Eva memintanya membuktikan teori itu karena percaya bisa melawan proyek yang lagi dibuat oleh Vincent dan Anton. Eva akan menggajinya sebesar 150.000 dolar Amerika per tahun atau sekitar 2,5 miliar rupiah dan akan diberikan bonus tambahan jika teorinya berhasil dieksekusi dalam waktu 1 bulan. Beberapa waktu kemudian, Vincent terus memantau proyek dan turun langsung ke lapangan meskipun menahan rasa sakit. Vincent bercerita bahwa proyek itu salah satu ambisi besar untuk membuktikan kesuksesannya, apalagi dari kecil Vincent gak mendapat kasih sayang yang lengkap dari orang tua. Setibanya di sana, Vincent terpukau dengan kinerja tim karena bisa membereskan lebih cepat dari target. Vincent merasa usahanya itu gak akan sia-sia dan akan membuat orang takjub dengan apa yang telah dia buat. Vincent kemudian mengajak Anton jalan-jalan sambil mengecek pekerjaan karena kasihan jika Anton terus-terusan dalam kamar. Mereka berhenti sejenak karena ban bocor dan sambil menunggu tim lain datang, mereka saling bercerita di tepi pantai. Menyadari bahwa usahanya akan berhasil, Vincent dan Anton udah gak sabar ingin segera mewujudkan mimpi mereka. Okay guys, hurry, put these on. Gak lama Vincent dan Anton mendapat jemputan dan langsung dibawa ke kaki gunung tempat penggalian. Mereka sangat senang karena gak lama lagi proyek tersebut akan selesai dan dalam waktu yang singkat akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Saat pengeboran dimulai, ternyata mata bor itu rusak karena terkena batu yang sangat keras. Tentu itu membuat pekerjaan terhambat dan harus diperbaiki dengan alat khusus yang harganya mencapai 60.000 dolar Amerika atau sekitar 1 miliar rupiah. Vincent sangat kesal karena dia udah gak punya uang lagi dan kontraktor harus mencari cara lain. What are you doing up there? Come on, let's go. Let's go. Hey, just Dari sana Vincent menemui Halim meminta tambahan modal karena jika tidak maka proyek tersebut akan gagal. Tentu Halim udah mulai muak karena udah mengeluarkan modal yang besar tapi ternyata belum cukup dan merasa menyesal udah percaya pada proyek gila itu. Vincent terus meyakinkan Halim karena dia gak akan pernah membohonginya, apalagi Halim akan dapat keuntungan yang besar jika sampai proyek itu berhasil. Tapi Halim sebenarnya hanya menguji Vincent karena Halim yakin dan akhirnya memberikan tambahan modal sebesar 15 juta dolar Amerika atau sekitar 252 miliar rupiah. Aduh, ini orang-orang kok gampang bener ya dapat duit. Sementara Anton terus memikirkan cara membuat programnya bisa mentransfer data sesuai yang diinginkan. Anton sampai menguji gravitasi, daya tarik bulan, dan mengecek alat-alat pendukung untuk mewujudkannya. Pada keesokan hari, Vincent menemui Mark karena ada tanah warga yang ternyata belum dibeli. Vincent mencoba negosiasi dengan pemilik tanah, tapi sayangnya dia kekeh gak mau menjual karena di atas tanahnya berdiri rumah ibadah. Vincent diingatkan bahwa sampai kapanpun tanah ini gak akan dijual. Si pemilik tanah itu malah berkata bahwa kemajuan teknologi justru menjauhkan manusia dengan Tuhan. I think I have an idea, Vincent. Akhirnya Anton menghubungi perusahaan pembuat perangkat regenerator optik untuk mengetahui seberapa cepat bisa mengirim sinyal. Dia terus bertanya hingga semua kebuntuannya berhasil terpecahkan, yang mana butuh sebanyak 24 perangkat tersebut untuk menaikkan kecepatan sesuai yang diinginkan. Anton sangat senang karena masalahnya udah terpecahkan, tapi tiba-tiba dia didatangi oleh FBI yang akan menangkapnya karena tuduhan memanipulasi pasar saham. Sontak Anton kaget dan langsung melarikan diri. Anton berusaha keluar dari hotel dan mencari jalan lewat lapangan tenis, tapi sayangnya pintu malah terkunci. Anton terus mengelabui FBI, tapi karena udah kelelahan, akhirnya Anton ditangkap dan akan dibawa untuk diinterogasi.
Di waktu yang sama, Mark tetap melanjutkan penggalian, tapi dengan cerdik mereka menggali dengan dalam sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah. Mark sempat berdebat dengan pemilik tanah karena masih gak terima, tapi Mark mengancam balik bahwa yang dia lakukan itu udah berizin dan gak bisa disalahkan. Get your people out of here. I'm gonna call the fucking cops. Beat it. Kembali pada Anton, dia diinterogasi oleh penyidik FBI atas tuduhan yang ternyata dibuat oleh Eva. Anton sangat kaget karena Eva tega melaporkan, apalagi dengan tuduhan bahwa Anton akan mengancam keamanan nasional. Tapi Anton merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini gak melanggar hukum dan bukan perbuatan ilegal. Sementara itu kondisi kesehatan Vincent udah semakin memburuk sampai kencing darah. Vincent gak bisa menahan rasa sedih karena tahu umurnya gak akan lama lagi. Di tengah-tengah itu Vincent dihubungi Anton memberitahu bahwa lagi ditahan FBI karena laporan dari Eva. Tentu itu membuat Vincent menjadi sangat-sangat kebingungan. Beberapa saat kemudian, Vincent tiba di dekat kaki gunung dan melihat tower yang dibuat oleh perusahaan Eva. Vincent gak terima karena Eva berani mensabotase proyeknya dan jika dibiarkan, maka Vincent gak akan mendapatkan kecepatan transfer data sesuai yang diinginkan. Are you okay? Di lain sisi, Eva menguji proyek perusahaan dan berhasil mencapai kecepatan yang sangat tinggi, membuat perusahaannya mendapat untung sampai $500.000 Amerika atau sekitar 8,3 miliar rupiah hanya dalam waktu 5 detik. Wah, gila! Kembali pada Vincent, dia mengajak Mark untuk mendekat ke arah tower karena Vincent akan merusaknya. Tapi di tengah perjalanan mereka terhenti akibat jalanan berlumpur dan sulit dilewati. Dengan nekat dan dalam keadaan tertatih, Vincent mengambil gergaji mesin untuk memotong tower. Mark mencoba mencegahnya, tapi bukannya berhenti, Vincent malah semakin menjadi-jadi, bahkan hampir menyerang Mark. Tapi kemudian Vincent segera dibawa oleh Mark karena harus segera mendapat pengobatan. Dalam keadaan pingsan, Vincent bermimpi bahwa dia akan membebaskan Anton dari penjara. Gak lama Vincent terbangun, tapi meskipun kondisinya sangat kritis, Vincent tetap memikirkan proyek lalu menghubungi pihak asuransi. Karena jika proyeknya gagal, maka modal dari Halim bisa dikembalikan. Sebenarnya Vincent merasa bahwa proyeknya akan gagal karena tower seluler yang dibuat oleh Eva pasti sangat berpengaruh terhadap proyeknya. I promise. I'll get Intel out of jail, finish the line you. Sementara itu Anton dijenguk oleh sang istri karena gak percaya kok bisa-bisanya Anton ditangkap oleh FBI. Istri Anton sangat bersedih dan marah karena Anton gak pernah mau mendengarkannya. Anton menjelaskan bahwa dia juga gak tahu apa-apa dan sama sekali gak melakukan perbuatan ilegal. Kemudian Anton membalas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Eva. Saking jeniusnya, Anton telah membuat perangkat yang bisa menghack server perusahaan Eva hanya dengan menggunakan panggilan telepon. Atas hal itu, dalam waktu singkat, perusahaan Eva mengalami kerugian besar karena kecepatan transfer datanya menjadi melambat. That was an interesting move. Pada keesokan hari, Anton didatangi oleh Eva karena udah tahu bahwa itu semua adalah perbuatannya. Eva gak habis pikir bagaimana Anton bisa melakukan itu padahal saat ini lagi di penjara. Anton ingin membuat kesepakatan agar tuntutannya dicabut dan Eva jangan lagi mengganggu Vincent karena jika tidak, maka Anton akan membuat server perusahaan Eva lebih lambat dan tentu mendapat kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, Vincent saat ini udah gak kuat jalan dan kondisinya semakin memburuk. Vincent ditemui oleh Halim yang kecewa karena proyeknya kemungkinan besar akan gagal. Vincent minta maaf karena itu semua di luar kendalinya dan akan mengembalikan modal Halim karena semua itu akan ditanggung pihak asuransi.
Beberapa saat kemudian, Vincent selesai menjalani kemo lalu dihubungi oleh Mark karena proyeknya telah beres. Vincent sangat terkejut karena kecepatan yang dihasilkan jauh di atas target dan tentu bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari trading saham. Vincent terharu karena ambisi gilanya bisa terwujud meskipun Vincent gak bisa menikmati sepenuhnya. Di keesokan hari, Vincent dijenguk oleh Anton karena khawatir kondisinya semakin memburuk. Anton membawa kabar baik jika programnya telah selesai dan membuat transfer data untuk trading saham menjadi lebih cepat mencapai 9 milidetik. Tentu itu membuat mereka untung besar, bahkan bisa memiliki perusahaan pialang saham di Wall Street. Tapi Anton ingin agar uang itu bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan karena Anton gak ingin kehidupan mewah dan lebih memilih pensiun di pedesaan. Kemudian Vincent dan Anton pergi ke pedesaan, tempat yang pernah dulu mereka datangi tapi gagal untuk dibeli. Ternyata Vincent berniat membantu dan ingin ikut mensejahterakan warga, apalagi Vincent tahu bahwa umurnya gak akan lama lagi dan harus dipenuhi dengan hal yang baik. Vincent terus merenungi tentang semua ambisi yang dia kejar selama ini. Vincent beruntung masih diberi kesempatan untuk berbuat baik karena gak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Vincent sangat senang karena itu mencegahnya serakah dan semua keuntungan yang didapat akan diberikan pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, Brad. Di antaranya tentang kita harus menjadi orang pintar dan kepintaran juga kecerdasan yang kita miliki patutnya digunakan untuk hal yang positif. Ya, jangan dipakai buat minterin orang. Kita juga belajar betapa pentingnya kesehatan karena berapapun harta yang kita miliki mungkin gak akan kita nikmati jika gak sehat. Dan jangan lupa, jadilah orang yang berguna bagi yang membutuhkan. Nah, itu dia, Brad. Oke lah, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.